Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di program Tribun Lampung Religi. Kita akan membahas mengenai tema seperti apa mustajabnya doa di waktu sahur, karena ada beberapa dalil yang mengatakan bahwa waktu sahur itu adalah waktu di mana kita bisa berdoa. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Ahmad Lufyadi, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Lampung. Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Iya, apa kabar Tat? Alhamdulillah. Iya, siap. Terkait tema kita ini, Tat, sebenarnya kalau secara pengertian benar tidak, atau mungkin secara dalil bahwa berdoa di waktu sahur itu sangat mustajab? Iya, sebetulnya doa setiap waktu sahur itu pasti mustajab, insya Allah. Itu bukan hanya pada saat bulan Ramadan. Ya. Semua waktu, setiap hari itu, pada saat kita bangun malam di sepertiga malam itu ya. Sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk setiap orang yang beriman, yang punya hajat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun doanya, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sebagaimana ya kata sahur itu, as-sahur itu kan sebetulnya maknanya kata Fairuz dalam kitab Al-Muhit, sebuah kamus. Itu adalah as-sahur itu kubailus subhi, waktu menjelang subuh. Jadi waktu menjelang subuh itu ya sepertiga malam. Itu adalah waktu yang sangat mustajab. Nah, sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, tasahhuru ya fis sahuri fa innahu barokah. Jadi sahurlah kalian, makanya pada waktu itu adalah waktu yang banyak berkahnya. Jadi kalau berkah itu berarti kan kebaikan. Kebaikan kita di dunia juga nanti insya Allah kebaikan itu akan di akhirat sampai ke akhirat. Manakala kita bisa memanfaatkan waktu itu betul-betul untuk ya bermohon minta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang diminta misalnya kan kita minta apa? Nah, kalau apa yang diminta sebetulnya kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, ya, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu kata Rasulullah SAW itu turun setiap waktu malam itu, waktu sahur itu ya ke langit dunia. Ya. Kemudian pada saat itu jika kita mau minta fayaqulu ya wa may yad'uni fastajibalahu. Jadi siapa saja yang mau berdoa minta kepadaku maka akan aku kabulkan. Wa may yas'aluni fa'utiyah. Jadi kalau misalnya mau minta apa saja sebetulnya dalam konteks hadis itu akan Allah berikan apa yang ia minta. Kemudian wa may yastaghfiruli fa'aghfirullah. Jadi apabila ingin minta ampun, mohon ampun, ya insyaallah diberi ampunan. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam konteks itu jika kita memang banyak dosa, segeralah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kuncinya adalah ya sebagai hamba itu kan tidak luput daripada salah dan lupa setiap waktu. Benar. Maka tatkala dia seorang hamba itu minta ampun kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah hamba itu akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semua permintaan-permintaan, apakah itu minta dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, kalau yang belum punya jodoh minta untuk disegerakan jodohnya, minta anak-anaknya supaya soleh dan soleha, hartanya halalan thayyibah, itu insya Allah akan dikabulkan. Oke, berkaitan dengan itu Tat, ini maksud diijabah ini apakah ketika kita berdoa langsung dikabulkan atau mungkin ada syarat-syarat tertentu untuk dikabulkannya sebuah doa itu sendiri Tat? Kalau misalnya melihat kata itu wa may yad'uni fa astajibalah,
Kalau barang siapa yang meminta kepadaku, aku langsung akan berikan. akan berikan. Nah, tetapi berkaitan dengan itu kan ada prosesnya juga, ya. Misalnya kita minta rezeki yang banyak. Nah, tidak langsung kaya gitu ya, Tat ya. Kalau kita minta kepada Allah, ya nanti Allah akan memberikan kekayaan itu. Tetapi yang jelas bahwa kekayaan yang terbaik adalah kekayaan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa kekayaan yang akan dikasih, berapa harta yang akan ia dapatkan, Allah lebih tahu kadar sesuai dengan manusia itu sendiri. Kalau misalnya nanti diberikan kekayaan langsung, misalnya langsung dia sombong, kan Allah lebih tahu. Iya. Kalau mengenai waktunya sendiri nih, Tat, kan kita bersamaan dengan sahur. Sebaiknya doa itu sendiri dilakukan sebelum atau sesudah sahur? Nah, itu kembali ke makna tadi. Ya, makna sahur itu kan sebetulnya waktu sebelum subuh. Nah, makan sahur itu kan makan di waktu sahur itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sebelum makan, apa saat makan, atau setelah makan, nah sebetulnya 3 tempat itu bagus semua. Karena waktu 3 tempat itu bersamaan waktu sahur itu. Sebelum makan mau berdoa, insya Allah mustajab. Pada saat makan pun, tatkala dia makan ingat kepada Allah, dia sambil doa, insya Allah akan mustajab juga. Nah, pada saat setelah dia makan sahur itu, nah dia akan berdoa, insya Allah juga mustajab. Jadi ada 3 posisi yang memang dimudahkan oleh Allah bagi kita ketika melaksanakan ibadah sahur itu sendiri ya? Sebetulnya pada waktu sahur itu, apakah waktu di awal kah, pertengahan, pada saat makan? Nah, jadi maksud saya gini, waktu sahur itu sahur itu ada waktunya. Nah, kalau sholat di waktu sahur, kan sholat itu kan maknanya doa. Dia sholat sebelum makan sahur, ya sholat itu mustajab juga. Artinya tidak, apakah nanti sebelum makan, setelah makan, pada saat makan, itu semuanya itu ada waktu yang mustajab tatkala dia doanya betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, siap. Terima kasih nih Ustadz terkait penjelasannya dari Ustadz Lutfi. Semoga bisa menjadi ilmu yang baru bagi semua yang menyaksikan acara kita. Terima kasih nih Ustadz waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian bincang-bincang kita di Tribun Lampung Religi. Jangan lupa untuk selalu ikuti video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya di channel kita Tribun Lampung News Video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.